Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Angrini Kevi, NIM 236111013 dari Prodi Pendidikan Guru kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10 dan 11. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah materi dari kelompok 10 tentang model pengembangan media pembelajaran model Azure. Pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Nah, dalam era pendidikan modern, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan media dan teknologi dalam proses belajar mengajar semakin penting, terutama untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, tidak semua guru memiliki strategi yang sistematif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran secara tepat. Nah, model pembelajaran Azure hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Model ini merupakan paduan sistematis yang mampu membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis media dan teknologi. Dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik, metode Azure menekankan pentingnya memahami karakteristik siswa, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, serta memilih metode dan media yang sesuai. Nah, yang berikut kita masuk ke model dan pengembangan. Nah, yang pertama, pengertian model. Menurut Banggur dan kawan-kawan 2018 mengatakan bahwa model adalah tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur dan sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan. Yang kedua, tentang pengertian pengembangan. Nah, menurut Gustafsson 1991 mengatakan bahwa pengembangan merupakan aktivitas yang terdiri dari 5 kategori, yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran dan kondisi yang terjadi. 2. Mendesain seperangkat spesifikasi lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang sesuai dengan peserta didik dan pengelolaan materi. Yang keempat, implementasi materi yang dikembangkan, serta yang kelima, mengevaluasi formatif dan sumatif terhadap hasil pengembangan. Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pengembangan sebagai konsep pelaksanaan aktivitas yang dilakukan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk ke pengenalan model Azure. Yang pertama, pengertian model Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, James Russell, Robert Helnick, dan Michael Molenda. Model pengembangan tersebut telah dicetak sampai edisi 10 dan akan berkembang hingga edisi berikutnya. Nah, dalam model ini, pembelajaran dituntut untuk dilaksanakan secara efektif sehingga hasilnya pun maksimal. Penggunaan model ini merupakan hasil perpaduan pemanfaatan teknologi dan media yang ada di ruang kelas. Pemanfaatan model Azure sangat berperan penting dalam memecahkan persoalan pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan potensi siswa. Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susiloningsi 2015 yang mengatakan bahwa penerapan model Azure dengan metode pemecahan masalah lebih baik daripada menggunakan metode yang biasa. Hal itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Kasanah 2012 yang mengatakan bahwa model pembelajaran Azure dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat metode Azure. Nah, metode Azure adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru atau instruktur dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih efektif, terutama yang melibatkan penggunaan media dan teknologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure. Kelebihan model Azure itu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Nah, model ini menekankan pentingnya memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran lebih tepat sasaran. Lalu,
mendorong penggunaan teknologi dan media, serta cocok untuk pembelajaran modern yang mengintegrasikan alat bantu digital, multimedia, atau teknologi lainnya. Nah, selanjutnya, kekurangan model Azure. Model Azure ini membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup banyak, lalu terlalu fokus pada penggunaan media. Yang ketiga, kurang cocok untuk situasi darurat atau spontan. Yang keempat, membutuhkan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Serta yang kelima, belum sepenuhnya menekankan diferensiasi pembelajaran. Meski menganalisis karakteristik peserta didik, penerapan model ini tetap bisa kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan siswa dengan latar belakang atau kemampuan sangat berbeda. Nah, jadi kesimpulan dari model Azure merupakan paduan sistematis yang efektif dalam merancang dan mengimplementasikan proses pembelajaran berbasis teknologi dan media. Dengan 6 langkah utamanya: analisis learners, state objectives, select methods, media dan materials, utilize media dan materials, requires learners participation, dan evaluate and revises. Model ini membantu pendidik untuk lebih memahami kebutuhan peserta didik, memilih media yang sesuai, serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Nah, saran yang pertama, bagi pendidik disarankan untuk lebih memahami dan mencoba penerapan model Azure secara bertahap dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terstruktur dan efektif, terutama adalah memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai. Nah, yang kedua, bagi lembaga pendidikan sebaiknya memberikan pelatihan atau workshop terkait perencanaan pembelajaran berbasis model Azure, serta menyediakan fasilitas teknologi yang memadai guna menunjang penerapannya. Lalu yang ketiga, bagi peneliti, selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas model Azure di berbagai jenjang dan kondisi pendidikan, sehingga dapat ditemukan inovasi dan pengembangan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, sekian materi dari kelompok 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 11. Nah, materi dari kelompok 11 mengenai evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kesesuaian media pembelajaran. Nah, evaluasi media pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan media dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dan kegunaan evaluasi media. Yang pertama, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik untuk mengetahui kelemahan media. Lalu ada fungsi formatif, itu untuk perbaikan saat pengembangan. Yang ketiga, fungsi sumatif, itu untuk menentukan kelayakan akhir, serta kegunaan untuk memberi dasar data untuk revisi atau keputusan implementasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria evaluasi pembelajaran. Kriteria evaluasi pembelajaran itu ada 4, yakni yang pertama, kualitas isi berisi relevan, akurat, sesuai kurikulum. Lalu yang kedua, desain instruksional, itu berisi tujuan, strategi evaluasi terintegrasi. Yang ketiga, aspek teknis, itu berisi visual, navigasi, interaktif. Serta yang keempat, aspek psikologis berisi memiliki daya tarik, dapat memotivasi keterlibatan siswa. Selanjutnya ada instrumen evaluasi media.
Instrumen evaluasi media meliputi yang pertama angket ahli, materi media pembelajaran. Lalu angket respon siswa berisi harus memiliki daya tarik dan kemudahan. Lalu yang berikut angket guru itu kelayakan penggunaan di kelas. Lalu ada format, itu berisi skala Likert dan komentar terbuka. Beranjak dari situ, kita masuk ke contoh butir instrumen evaluasi. Contoh pertanyaan, contohnya seperti apakah media sesuai dengan kurikulum, lalu ada penilaian. Contohnya skala 1 sampai 5 itu sangat tidak setuju dan sangat setuju. Nah, lalu ada tambahan berupa kolom komentar atau saran maupun perbaikan. Berikut teknik analisis efektivitas media. Teknik analisis efektivitas media itu meliputi yang pertama, analisis kuantitatif deskriptif. Yang kedua, uji pretest dan posttest. Serta yang ketiga, analisis kualitatif. Berikut langkah uji coba media pembelajaran. Yang pertama, uji perorangan atau individual. Yang kedua, uji kelompok. Yang ketiga, uji lapangan atau field test yang bertujuan untuk mendapatkan masukan atau revisi bertahap. Nah, selanjutnya ada revisi media berdasarkan evaluasi. Nah, revisi media berdasarkan evaluasi itu yang pertama perbaikan konten, desain atau teknis berdasarkan hasil evaluasi. Lalu yang kedua, revisi dilakukan setelah setiap tahap uji coba. Lalu yang ketiga, bersifat berkelanjutan sampai media dinyatakan layak. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, evaluasi media pembelajaran adalah langkah penting dalam pengembangan. Lalu gunakan dalam evaluasi media pembelajaran, itu perlu digunakan kriteria, instrumen, dan teknik analisis yang tepat. Serta lakukan revisi secara sistematis berdasarkan data uji coba. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi dari kelompok 10 dan 11. Terima kasih.